Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kuliah atau pembelajaran secara online. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan atau umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu mata kuliah pendidikan profesi dai yang berjudul Media Dakwah atau Wasilah Dakwah. Dan perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Saputra dan teman rekan saya yaitu Umi Kalsum. Dan dosen pengasuh kami atau pembimbing kami yaitu Ustaz Muhammad Ali Mahmudi, SPD, MPD. Dan sebelumnya kami berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu mengenai pengertian media dakwah. Selanjutnya, apa itu media? Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu media yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara istilah, media dapat diartikan sebagai alat perantara. Sedangkan menurut Wilbur Serham, media adalah sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Dan selanjutnya, apa itu dakwah? Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah adalah bentuk dari isim masdar yang berasal dari kata kerja da'a yada'u da'watan, yang artinya menyeru, memanggil, dan mengajak. Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengembang dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap menuju kehidupan yang Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah dari dai kepada mad'u. Dan selanjutnya, peran media dalam keberhasilan media dakwah terdapat 8. Yang pertama, media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran adalah salah satu peran penting media baru dalam dakwah, informasi, dan ilmu tentang Islam yang disampaikan oleh para da'i untuk bermanfaat untuk para mad'u sebagai media pembelajaran. Yang dimana seorang mad'u yang sibuk dengan urusan pekerjaan biasanya akan memanfaatkan media baru sebagai alat untuk mempelajari ajaran agama Islam dengan berpedoman dengan
hadis, dan Al-Quran, serta berperilaku baik dari Nabi kita. Yang kedua, media informasi. Media baru memiliki peran sebagai media informasi dalam berdakwah. Media baru memberikan kemudahan seorang mad'u dalam mengakses informasi seputar agama Islam. Seorang dai masa kini telah banyak memanfaatkan media baru dalam berdakwah. Salah satunya adalah Ustaz Yusuf Mansur yang memanfaatkan media baru berupa website. Yang dimana yang dimaksud yaitu media baru yang sering dimanfaatkan biasanya dalam dunia maya, yaitu internet. Internet dianggap sebagai media yang bersifat aksesibilitas karena semua orang dapat mengakses informasi Islam atau Islami dimanapun dan kapanpun. Mungkin yang itu yang saya sempat sampaikan. Mungkin pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Umi Kalsum. Dan rekan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fajar. Yang ketiga, interaksi sosial. Dakwah berfungsi untuk mengajak orang-orang menuju kebaikan duniawi dan akhirat. Dakwah biasanya dilakukan melalui acara Islami seperti ceramah. Saat ini dakwah telah mengikuti perkembangan zaman dengan mengandalkan teknologi modern sebagai media penyebaran kebaikan. Media baru yang diterapkan dalam dakwah ini berperan sebagai interaksi sosial antara seorang dai dan mad'u agar lebih efektif dalam proses dakwah tersebut. Yang keempat, komunikasi interaktif. Media baru yang sering digunakan dalam penyebaran dakwah oleh seorang dai adalah internet. Internet berperan penting dalam dakwah yang salah satunya untuk media komunikasi interaktif yang digunakan oleh para dai. Kesibukan para dai dalam menyebarkan agama ini dipermudah dengan adanya media baru. Seorang dai dan mad'u dapat berkomunikasi secara interaktif melalui media internet. Yang kelima, ruang publik. Media baru tidak hanya dilakukan untuk hal-hal yang negatif saja. Media baru juga berperan sebagai media yang positif, terutama dalam menyebarkan kebaikan melalui dakwah. Media yang sering digunakan di zaman modern ini adalah media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi yang hampir seluruh masyarakat dunia menggunakannya. Media baru yang digunakan untuk berdakwah ini juga berfungsi sebagai ruang publik. Yang keenam, mengembangkan kreativitas. Dakwah sering dipandang sebagai acara orang tua, karena mad'u dalam acara dakwah didominasi oleh para orang tua, terutama ibu-ibu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dakwah tidak hanya diminati oleh para orang tua saja, tetapi kaum remaja juga ikut serta dalam berdakwah. Dengan memanfaatkan teknologi, seorang dai mengajak para remaja untuk mengikuti ajaran Islam yang baik. 7. Inovasi dakwah. Berdakwah tidak hanya mementingkan isi yang disampaikan saja, tetapi cara untuk melakukan dakwah juga perlu diperhatikan. Kehadiran media baru memberikan inovasi yang baru pula untuk berdakwah. Inovasi-inovasi tersebut dapat dilakukan untuk menarik minat remaja agar dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, meningkatkan motivasi mad'u. Media sosial yang termasuk media baru ini memberikan dampak positif dalam menyebarkan kebaikan. Dakwah yang menggunakan media baru ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan motivasi mad'u. Kreativitas dai menggunakan media baru ini menarik minat para mad'u agar mau menerapkan nilai Islam dalam kehidupannya.
Macam-macam media dakwah. Macam-macam media dakwah terbagi menjadi 6. Yang pertama, lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, ceramah, diskusi, dan sebagainya. Yang kedua, tulisan. Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara, contohnya buku-buku, risalah-risalah. Yang ketiga, lukisan. Metode ini berupa gambar-gambar, hasil seni lukis, film, cerita, dan sebagainya. Yang keempat, audio visual. Metode audio visual suatu cara menyampaikan yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Contohnya televisi. Contohnya kita menonton ceramah di televisi, di Instagram, di YouTube, dan sebagainya. Yang kelima, akhlak. Akhlak di sini ialah perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan sebagai media dakwah. Akhlak sebagai media dakwah dan sebagai alat untuk mencegah orang-orang dari berbuat kemungkaran atau juga yang mendorong orang lain berbuat yang ma'ruf. Contohnya membangun masjid, contohnya berperilaku sopan santun, contohnya juga saling menolong sesama, saling menghargai. Yang keenam, budaya. Budaya, di samping hal di atas, budaya juga dapat dijadikan sebagai media dakwah. Contohnya, menurut sejarah Aceh pada zaman dahulu, tari zaman yang digunakan untuk menyampaikan acara-acara agama Islam kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menutup presentasi ini. Wassalamualaikum.